فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. Silakan dibaca. Baik. Ahsan, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat asy-syaikh Ummu Abdillah wafaqaha Allah taala, dalam pembahasan ghibah, bahwasanya ghibah adalah termasuk afatul lisan, penyakitnya lisan, bentuk cacatnya lisan yang akan menjadikan seseorang merugi di dunia dan di akhirat. Karena ghibah ini bukan hanya rugi di akhirat, bahkan di dunia ini juga merugi. Dia akan kehilangan kawan, karena orang nggak suka tukang ghibah. Manusia mereka juga tidak suka dengan tukang ghibah. Karena itu kerugian ghibah bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Dibenci oleh banyak orang karena suka menghibai mereka. Dan sudah kita ambil tentang beberapa hadis yang menunjukkan bahwasanya ghibah adalah dosa yang besar. Dan kita juga sudah mengambil tentang pengecualiannya. Di sana ada beberapa perkara yang secara gambaran masuk dalam ghibah, tapi secara hukum tidak masuk, yaitu ghibah yang dibolehkan. Jadi secara surah, secara bentuk itu masuk ghibah, tapi secara hukum dia tidak termasuk, yaitu 6 perkara. Kemarin sudah kita ambil ada 6 perkara yang dikecualikan dari ghibah yang muharramah, dan kemarin disebutkan tanpa dalilnya. Maka hari ini insyaallah akan kita sebutkan satu persatu dalilnya. Qalat Ummu Abdillah qultu was-suwarul mustathnatu min al-ghibati majmu'atun fi qawli asy-syairi az-zammu laysa bi-ghibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadhdhiri wa limudhirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari. Dan beberapa bentuk yang dikecualikan dari ghibah yang diharamkan itu terkumpul dalam ucapan syair az-zammu laysa bi-ghibatin fi sittati, mencela orang di belakangnya bukan termasuk ghibah yang diharamkan dalam 6 perkara. Mutadhallimin, seseorang yang terzalimi dan mengadukan kezaliman. Mutadhallimin maknanya adalah mengadukan kezaliman. Dalilnya bolehnya seseorang untuk membicarakan orang lain apabila dia dizalimi oleh orang tersebut, dan membicarakan serta melanggar kehormatannya itu bukan termasuk ghibah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man dhulim. Allah tidaklah menyukai al-jahra bis-su', melantangkan, mengucapkan keburukan, illa man dhulim, kecuali bagi orang yang dizalimi. Maka bagi seorang yang dizalimi boleh bagi dia untuk menyebutkan aib-aib dan juga kezaliman-kezaliman orang yang menzaliminya. Demikian juga hadis matlul ghaniyyi dzulmun yuhillu irdahu wa 'uqubatah. Hadis bahwasanya menunda untuk membayar hutang bagi seorang yang mampu ini adalah bentuk kezaliman.
yang bentuk kezaliman tersebut menghalalkan irdahu, menghalalkan kehormatannya dan juga menjadikan dia boleh dihukum. Syahidnya adalah yuhillu irdahu, menjadikan kehormatan seorang yang mendoliminya itu halal, artinya boleh dibicarakan. Maka itu sebagai dalil bahwasanya seseorang yang mengadukan kezaliman orang lain kepada dirinya, walaupun di belakangnya orang tersebut, maka itu termasuk ghibah yang dibolehkan, itu termasuk membicarakan kehormatan orang lain yang dibolehkan, karena ada tujuan yang lebih besar, tujuan yang syar'i, yaitu mengambil hak. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, wa mu'arrifin, seseorang yang memberi pengenalan, untuk mengenalkan, menyebutkan cacatnya seseorang, tujuannya adalah untuk mengenalkan, maknanya orang tadi dikenal dengan cacat tersebut. Ini dalilnya adalah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqama rajulun yuqalu lahu dzul yadain. Ada dalam hadis, faqama rajulun yuqalu lahu dzul yadain. Maka berdirilah seorang laki-laki yang dikatakan bagi dia dzul yadain. Nah, ini adalah cacat. Dan itu boleh karena litta'rif, tujuannya untuk mengenalkan. Hadis faqama rajulun yuqalu lahu dzul yadain. Dzul yadain adalah sebuah cacat. Tapi itu boleh karena demi ta'rif. Maka menyebutkan seseorang dengan beberapa ciri-ciri fisiknya, misalnya bukan untuk mengolok-ngolok, bukan untuk membuli, dan bukan untuk menghina, tapi untuk memperkenalkan. Itu tadi dibawa orang yang rambutnya botak misalnya, boleh kalau memang tujuannya untuk mengenalkan. Kalau ada identitas lain, maksudnya bisa diperkenalkan tanpa aibnya, maka itu lebih bagus. Perlu kasih catatan dalam yang kedua ini, poin yang kedua ini, kalau memang ada sebutan lain atau sudah dikenal tanpa itu, maka itu lebih bagus. Dan juga yang kedua ini, para ulama hadis mereka sudah sepakat untuk menyebut para rawi itu dengan ciri-ciri fisik mereka. Ada yang al-a'raj, yang buta, yang matanya itu jinteng, picis sebelah. Al-awar juga picis sebelah itu. Al-a'mash, itu adalah cacat-cacat fisik, dan itu nggak apa-apa karena tujuannya adalah untuk ta'rif, untuk membedakan para rawi. Maka itu boleh. Poin yang ketiga adalah muhadziri. Wa muhadziri ini adalah dalilnya adalah dalil umum tentang ad-din wan nasihah. Agama ini adalah untuk ketulusan terhadap kaum muslimin. Bentuk ketulusan kita, bentuk ihsan kita kepada orang yang kita sayangi adalah memperingatkan dia dari keburukan orang lain, dari keburukan ahli ma'asi, dari keburukan kawan-kawan yang jelek, dari keburukan ahlul bidah, dari keburukan fusaq, kufar. Maka ini boleh karena dalil umum tadi, ad-dinun nasihah. Yang keempat, wal mudhirin fisqan, untuk bagi orang yang menampakkan kefasikan, mujaharah. Maka ini banyak sekali dalilnya. Di antaranya adalah Rasulullah SAW bersabda, ma'adunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina syai'an. Aku tidak mengira si fulan dan si fulan mengenal dari agama ini sedikit pun. Karena dia menampakkan kefasikan, maka dia sendiri yang membongkar aibnya. Dia sendiri yang menjadi penyebab untuk dibicarakan orang banyak, karena dia melakukan kefasikan di hadapan khalayak. Maka seperti itu boleh dibicarakan apabila ada tujuan yang syar'i. Yang kelima, wa mustaftin, dan seorang yang meminta fatwa. Ini dalilnya adalah hadis yang di atasnya itu. Seorang yang mau menikah tanya kepada Rasulullah SAW tentang fulan dan fulan, maka itu boleh meminta mustaftin, minta fatwa, bertanya, musyawarah,
mau membeli tanahnya fulan, bagaimana keadaan fulan itu, mau berdagang dengan fulan, mau joinan dagang dengan fulan, apakah dia itu amanah ataukah tidak, mau bertetangga dengan fulan. Ini umum, wa mustafdin ini umum, bukan hanya dalam bab nikah, ya, bukan hanya dalam bab nikah, tapi dalam bab umum. Tujuannya adalah untuk mengetahui, mau bertetangga, mau beli rumah di situ, gimana tetangganya, baik apa buruk. Kemudian mau berdagang, menjalin mudharabah dengan fulan, apakah dia amanah ataukah tidak, seperti itu boleh. Pokoknya dalam bab apa saja apabila dibutuhkan, itu termasuk menanyakan tentang aib seseorang apabila dibutuhkan, itu termasuk mustafdin, menanyakan, bab musyawarah. Adapun yang keenam, yaitu seorang yang mengadu tentang kemungkaran, mengadukan kemungkaran, tujuannya adalah untuk menghilangkannya. Maka ini seperti hadis Zaid bin Arqam, beliau melaporkan ucapannya kaum munafikin kepada Rasulullah SAW, tujuannya adalah supaya menghilangkan kemungkaran mereka. Sebagaimana dalam kisah surat Al-Munafikun, hadis Zaid bin Arqam yang beliau mengadukan kepada Rasulullah kemungkaran, mengadukan perkataannya orang-orang munafikin. Maka seperti ini boleh, sampai di pondok nggak bisa mencegah kemungkaran dari kawannya, diadukan pada gurunya, dilaporkan kepada gurunya, itu bagus, itu nggak jelek. Kalau ada orang mengira bahwasanya melaporkan kepada guru akan keburukan kawan-kawannya, itu dikira sebagai perkara yang jelek, itu hanya perasaan dia saja. Itu adalah perkara yang baik kalau memang tujuannya itu baik, bukan untuk menghasut. Sampai melaporkan, di sana ada kemungkaran, tadi malam saya melihat kemungkaran, dilaporkan kepada gurunya, dilaporkan kepada pengasuh, dilaporkan kepada ustadznya, dilaporkan kepada orang tuanya. Itu bukan termasuk ghibah, bahkan itu matlub, bahkan itu dituntut, harus dilaporkan, asalkan tujuannya adalah murni dan tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan tujuan menghasut dan mengadu domba antara guru dengan murid. Dibedakan. Maka itu 6 perkara yang dibolehkan padanya melanggar kehormatan orang lain apabila ada tujuan yang syar'i. Dan pada 6 perkara ini syarat utamanya apa? Harus ikhlas, bukan tujuannya bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Dalam 6 perkara ini disyaratkan untuk ikhlas karena Allah, bukan memuaskan ego maupun hawa nafsu. Kalau dia tujuannya memuaskan hawa nafsu, maka tidak boleh. Itu 6 perkara yang dikecualikan dari perkara ghibah. Qalat Ummu Abdillah wa qad ikhtalafu ahya min kaba'iriz dzunubi amla, dan para ulama berselisih ahya, apakah ghibah itu termasuk dosa-dosa besar ataukah tidak. Amma Al-Qurtubi faqad naqala al-ijma' ala annaha min kaba'iriz dzunub. Adapun Imam Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi, beliau telah menukilkan ijma' bahwasannya ghibah adalah termasuk dosa besar. Qala wa lam yasihha hadzal ijma', dan ijma' ini enggak sahih, enggak sah. Nukilannya Imam Al-Qurtubi ini tidak benar. Kenapa? Karena dilanggar, karena ada yang merusak ijma' ini. Faqad dzakara al-Hafidz Ibnu Hajar anna sahib ar-Raudhah, sahib ar-Raudhah di sini adalah Imam An-Nawawi. Raudhah di sini maknanya adalah Raudhatut Talibin, Al-Imam An-Nawawi. Faqad dzakara al-Hafidz Ibnu Hajar anna sahib ar-Raudhah war-Rafi'iyyah qala innaha min shawa'idz dzunub. Ijma' ini tidak benar. Ijma' yang dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi tidak benar, karena Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan dari Imam An-Nawawi dan juga Ar-Rafi'i bahwasanya mereka berdua berpendapat ghibah adalah termasuk dosa-dosa kecil. Walladhi yu'ayyidu ad-dalil, dan yang dikuatkan oleh dalil annaha min al-kaba'ir,
riba adalah dosa besar. Fa fi Sunan Abi Dawud an Sa'id bin Zaid, dalam Sunan Abi Dawud dari sahabat Sa'id bin Zaid Ibn Amr Abul A'war Al-Qurashi, Sa'id bin Zaid Abul A'war Al-Qurashi, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna min arbar riba al-istitalata fi irdil muslimi bighairi haq. Sesungguhnya di antara riba yang paling buruk adalah istitalah, yaitu ya mencela. Istitalah maknanya adalah merusak kehormatan seorang muslim bighairi haq, tanpa hak. Istitalah itu yang mencela, yang melanggar, yang menghamburkan, menjatuhkan kehormatan seorang muslim tanpa hak. Ini adalah termasuk riba yang paling buruk. Dikatakan oleh para ulama karena harga diri seorang muslim lebih mahal daripada hartanya. Apabila mengambil hartanya itu haram, dan itu adalah riba. Dosa riba itu kenapa? Kenapa riba itu berdosa? Karena dia mengambil harta bighairi haq, sedangkan kehormatan seorang muslim lebih mahal daripada hartanya. Apabila riba itu yang merupakan notabene adalah melanggar harta bighairi haq, maka melanggar kehormatan seorang muslim lebih besar daripada melanggar hartanya. Karena riba itu ada 70 tingkatan. Di antara tingkatan riba yang paling tinggi adalah ini, minna min arbar riba al-istitalah fi irdil muslimi bighairi haq, menjatuhkan kehormatan seorang muslim bighairi haq. Maka ini sebagai dalil bahwasanya riba adalah dosa besar, karena dimasukkan oleh Rasulullah terhadap setara dengan riba, bahkan termasuk riba yang tinggi. Wal hadits sahihun wa huwa fi sahih al-musnad al-mujallad al-awwal safha 13 wa 300, dan hadis ini sahih, disebutkan oleh Syekh Muqbil di dalam Sahih al-Musnad. Dan berikutnya di Sunan Abi Dawud an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sudah berlalu. Lamma urija bi marartu biqaumin lahum adfarun min nuhasin, tatkala aku dibawa Isra Mi'raj, dinaikkan ke langit, aku melewati kaum mereka memiliki kuku-kuku dari timah. Yakhmishuna biha wujuhahum, mereka mencakari dengan kuku-kuku tersebut wajah-wajah mereka. Faqultu man haula ya Jibril, maka aku katakan siapa mereka itu ya Jibril? Qala haula alladziina yaquluna luhuman nas wa yaquluna fi a'radihim. Jibril mengatakan mereka adalah kaum yang suka memakan dagingnya manusia, yaitu ghibah. Karena ghibah adalah memakan bangkai, memakan daging dalam kondisi mati. Wa yaquluna fi a'radihim, dan mereka orang yang suka menjatuhkan kehormatan kaum muslimin. Maka ini sebagai dalil bahwasanya riba adalah dosa besar, karena definisi dosa besar adalah setiap dosa yang Allah itu ancam dengan neraka atau kemurkaan atau laknat. Definisi dosa besar adalah setiap dosa yang datang padanya hukuman di dunia, hukuman had seperti mencuri, berzina di dunia, atau ancaman yang pedih di akhirat. Itu definisi kabair. Definisi dosa besar adalah setiap dosa yang ada hukuman di dunia, hukuman tertentu yaitu had, atau ancaman yang pedih di akhirat. Atau menurut ulama lain tadi, setiap dosa yang Allah itu ancam dengan neraka atau kemurkaan atau laknat atau azab. Maka di sini jelas sekali ghibah dosa besar karena diancam dengan azab, disebutkan azabnya di akhirat pedih, yaitu disebutkan secara spesifik, disebutkan secara khusus. Mereka akan merobek wajah mereka di api neraka.
Waqad taqaddama hadzal hadis ini sudah berlalu. Wallahu yaqulu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah salah seorang atau janganlah sebagian dari kalian menghibai sebagian yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Pertamanya adalah untuk menjauhi prasangka-prasangka yang buruk. Inna ba'dadh-dhonni itsm wa la tajassasu. Kemudian enggak boleh mencari-cari aib. Kemudian ujung-ujungnya wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jadi orang kalau sudah hatinya itu dipenuhi dengan prasangka buruk, maka dia akan menjadi tajassus, suka kepo, suka mencari-cari aib-aibnya orang lain. Setelah dapat aibnya orang lain tadi atau setelah bisa membuat-buat, maka dia akan ghibah. Maka tiga ini saling merentet. Tiga perkara ini, yaitu apa? Su'udzon, berangkat dari su'udzon, kemudian menjadi tajassus, kemudian berujung dengan ghibah. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah salah seorang di antara kalian ingin atau suka untuk memakan daging saudaranya dalam keadaan mati, karena dalam keadaan dia nggak sadar, yang dighibahi nggak sadar. Jadi seperti orang yang sudah mati terus dicacah-cacah dagingnya. Fakarihtumu, maka pasti kalian akan membencinya. Lah, apabila kalian membenci untuk melukai saudara kalian dalam kondisi mereka sudah nggak sadar, demikian juga jangan kau makan daging mereka posisi mereka nggak sadar. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini ditutup dengan innallaha tawwabur rahim karena banyak manusia yang enggak lepas dari ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala ajak mereka untuk banyak bertaubat. Manusia itu jarang atau tidak, mereka sedikit yang bisa terlepas dari dosa ini, su'udzon, tajassus, dan juga ghibah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tutup ayat ini dengan ajakan, seruan untuk taubat dan disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang tidak kita sadari. Wa anzuri al-Fath al-Mujallad al-Ashir Safar 470 wa subul salam bi raqam 1583. Itu sampai situ selesai. Sampai situ selesai Wanzuril Fathah. Itu selesai dalam pembahasan apakah ghibah itu termasuk kabair ataukah termasuk shaghair. Baik kabair ataupun shaghair, seorang mukmin enggak boleh meremehkan dosa walaupun dosa kecil. Walaupun dosa kecil, karena yang didurhakai adalah Allah Subhanahu wa taala, dan sekecil apapun dosa itu pasti membawa dampak. Sekecil apapun dosa itu pasti membawa dampak yang buruk baik di dunia maupun di akhirat. Kita sadar atau enggak sadar, dosa-dosa kita itu pasti sudah membawa dampak. Entah dengan berubahnya semangat dalam belajar, entah dengan banyak sekali azab yang tidak kita sadari. Sebenarnya kita itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala itu oleh sebab dosa kita. Kadang dengan kegundahan, kadang dengan kegalauan, enggak tahu apa sebabnya kok bikin kita itu sedih, bikin kita itu bingung, bikin enggak semangat, bikin banyak masalah. Ternyata semua itu kembalinya pada dosa kita. Maka perbanyaklah istighfar. Kemudian masalah baru ini, maka ini seharusnya taruh di bawah, sampai di sini diputus. Qalat wa halul ghibatu takunu fi dharil ghaibi faqat. Apakah ghibah itu cuma berbicara di belakang saja, ataukah berbicara di depan juga termasuk ghibah? Zahiru qawlihi, zahir dari ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzikruka akhaka bima yakrah, ini tidak ada penyebutan di belakang atau di depan. Maka yashmalu dzikrahu fi ghaibatihi. Ghaibah adalah di belakangnya, kalau ghibah itu ghibah. Secara zahir ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencakup menyebutkan fi
fi ghaibatihi, dalam keadaan dia tidak hadir, wa fi hadratihi, maupun dia hadir di depannya ataupun di belakangnya. Karena dalam hadis itu enggak disebutkan, enggak dikasih qaid, enggak dikasih takyid. Lakin qala al-Hafidz, tapi pemahamannya para ulama beda. Qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar, al-arjahu ikhtisasuha bil ghaibah, yang paling rajih adalah mengkhususkan ghibah itu adalah di belakang, berbicara di belakang. Mura'atan listiqaqiha, demi menjaga istiqaqul kalimah, pecahannya kata, namanya juga ghibah. Ghibah itu diambil dari belakang, berbicara di belakangnya. Mura'atan listiqaqiha, nanti kalau berbicara di depan juga termasuk ghibah, nanti lah nggak ada gunanya nama ghibah, gitu loh. Itu makna mura'atan listiqaqiha, demi menjaga, demi memelihara penggunaan katanya dari kata ghibah. Wa bidzalika jazama ahli lughah, dan dengan pendapatnya al-Hafidz itulah ahli lughah memastikan bahwasanya ghibah itu hanya berbicara di belakang. Dan juga ayat tadi, ayat ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, karena dikatakan maitan karena berbicara di belakang. Yang dibicarain, yang diajak bicara nggak sadar, kadang bertemu masih senyum-senyum, nggak tahu kalau dagingnya itu habis dijadikan sebagai snack, makanan ringan. Nggak sadar dia, masih datang, masih senyum, masih tanya, masih menganggap kawan. Ternyata bagian tubuhnya sudah ada yang berkurang. Sumaqala, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar lagi, na'am, al-muwajahatu bima dzukira haramun. Muwajahah, melangsungkan, al-muwajah itu membicarakan langsung di depannya, bima dzukira, dengan perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis, dengan apa yang dia benci, membicarakannya di depannya langsung dengan pembicaraan yang buruk, itu juga haramun, itu juga haram. Li'annahu dakhilun fi sabbi wasyatmi, karena dia masuk dalam keumuman mengolok-olok dan syatm, mencaci maki, tapi bukan ghibah. Dosanya besar ghibah, dosanya bisa lebih besar ghibah. Walaupun mencaci maki dan mengolok-olok di depannya itu juga besar. Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun, mencaci maki seorang muslim di depannya itu juga termasuk fusuk, kefasikan. Qala wal ghalat wal ghibatu fi zamanina asbahat fakihata katsirin min nisa'il yaum. Dan ghibah di zaman sekarang ini telah berubah menjadi fakihah, buah bibir dari kebanyakan wanita zaman sekarang. Illa man rahimallah, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang namanya ghibah ini sudah jadi pasilan, sudah jadi snack dan hidangan sehari-hari. Illa man rahimallah, maka mintalah taufik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menepis kebiasaan buruk ini dan tradisi buruk yang satu ini. Ini enggak bisa kalau enggak minta taufik kepada Allah, karena sudah menjadi tradisi. Bahkan kalau belum ghibah itu kayak belum sarapan. Sudahkah Anda rasan-rasan pagi ini? Sudah ghibah ke Anda hari ini? Belum. Ayo ghibah bersama, majelis perghibahan. Maka falyattaqullah. Illa man rahimallah, fal wajibu alaina al-istislamu li syar'i rabbina, maka wajib bagi kita untuk pasrah terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya jangan kemudian karena sudah biasa, jangan sudah menjadi tradisi terus akhirnya dibiasakan. Bahkan seorang muslim, apalagi seorang talibul ilmi, lebih mengedepankan dalil daripada tradisi, daripada kebiasaan, daripada uruf dan lain sebagainya. Kenapa kita wajib pasrah kepada syariat Allah? Karena Allah lah fahuwal qailu, karena dialah yang berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak patut bagi seorang mukmin maupun mukminah
apabila Allah sudah memutuskan, apabila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu perkara, tidak patut bagi mereka untuk punya pilihan lain dari perkara tersebut. Jadi kamu sudah tidak punya pilihan, itu sudah syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghibah haram, gak ada no debat, tidak bisa lagi ditawar. Itulah sifat seorang mukminah yang baik, tidak menawar-nawar dan tidak ganti-ganti syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Maka wajib bagi seorang untuk sami'na wa ata'na, taat. Kalau belum bisa dalam amalan, minimal taat dalam pikiran dulu, minimal pasrah dalam maklumat. Wal qailu, dan juga Allah lah yang berfirman, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ini hasr, ini pembatasan. Hanya saja perkataan seorang mukmin apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi di tengah-tengah mereka, ayaqulu sami'na wa ata'na, perkataan sami'na wa ata'na itu hanyalah ucapannya seorang mukmin. Itulah ucapan seorang mukmin untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau belum bisa wa ata'na, minimal sami'na dulu, kita nurut di telinga dulu, jangan dibantah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan memiliki khasyah kepada Allah dan bertakwa, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Wal qailu, dan Allah yang berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka sekali-kali tidak, sungguh demi Rabbmu, tidaklah mereka itu beriman sampai mereka itu menjadikan engkau sebagai hakim dalam apa-apa yang bergulir di tengah mereka, menjadi pertikaian di tengah mereka. Bukan hanya menjadikan hakim, bahkan thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka itu tidak mendapati ganjalan dalam diri-diri mereka dari apa yang engkau tetapkan, mimma qadaita wa yusallimu tasliman. Kita nggak boleh ada ganjalan terhadap syariat ini satupun. Tidak boleh bagi seseorang dalam hatinya terdapat ganjalan terhadap syariat ini dalam bab apa saja. Harus pasrah, karena ini adalah syarat iman. Menjadikan hakim, menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai satu-satunya hakim, sebagai tempat berhukum. Maka berhukum dengan selain Allah itu bisa jadi kufur. Maka wajib bagi seorang mukmin untuk menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai hakim dalam seluruh urusan dan pertikaiannya, dalam seluruh seluk-beluk kehidupannya. Bukan hanya menjadikan hakim tok, bahkan harus rela. Gak boleh ada ganjalan dari apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya, dan harus pasrah sepasrah-pasrahnya. Dikuatkan dengan berapa ini? Pertama dikuatkan dengan la zaidah, kemudian dikuatkan dengan qasam, kemudian dikuatkan lagi nggak boleh ada ganjalan, dan harus pasrah, dikuatkan lagi dengan maf'ul mutlak, pasrah sepasrah-pasrahnya. Wal qailu, dan juga Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan janganlah kalian mengikuti selainnya, wali-wali selainnya. Jadikan sebagai wali, dicintai. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian itu mengingat. Wal qailu, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang Rasul itu datang kepada kalian, maka ambillah, dan apa saja yang dilarang,
Apa yang dibawa oleh Rasul ambillah, dan apa saja yang dilarang maka berhentilah. Maka semua ini sebagai dalil wajibnya bagi seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah untuk pasrah pada syariat Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu dari syariat tersebut adalah dalam bab ghibah ini harus pasrah. Fala nakun ka ahlul kitab, janganlah sampai kita itu menjadi seperti ahlul kitab. Naqulu sami'na wa asaina, saya kami mendengar dan kami durhaka. Bal naqulu, bahkan harus kita katakan sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kita patuh. Wa linazidi min adillati tamassuki bisyar'i unduri kitab al-i'tisam lisyatibi rahimahullah wa kitab al-i'tisam min sahih al-Bukhari. Dan untuk tambahan, sebagai tambahan dari dalil-dalil wajibnya seorang mukmin untuk berpegang teguh dengan syariat, lihatlah kitab al-i'tisam punyanya Imam Asy-Syatibi, dan juga kitab i'tisam, bab i'tisam maksudnya. Kitab i'tisam ini bukan yang kedua, ini bukan buku tersendiri, tapi kitab al-i'tisam maksudnya dalam bab Sahih Bukhari, dari Sahih Bukhari. Kalau masalatul ghibah masalatul khatiratun id anna al-insana qad yaqau fiha wa huwa la yash'ur. Dan masalah ghibah adalah masalah yang sangat bahaya, sebab manusia itu seringkali qad di sini bisa taklif, bisa takfir, dan nyatanya faktanya qad di sini adalah lit takfir, sering. Sebab manusia itu sering terjatuh di dalamnya sedangkan dia tidak menyadari. Falhadru min dzalik wa 'alaiki bi an tatubi ila Allah min dzalik. Maka hati-hatilah, waspadalah dari hal itu, dan wajib bagimu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian itu. Karena itu menjadi dosa besar, maka seorang wajib bertaubat. Dan salah satu cara bertaubat ini, tariqut taubati minal ghibah, tata cara bertaubat dari ghibah. Qala Ibnu Qayyim fi Kitabil Wabil Shayyib Safhah 131. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Wabil Shayyib, yuzkaru an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna kaffaratal ghibati an tastaghfira liman ightabtahu taqulu Allahumma ighfir lana wa lahu. Pernah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tebusannya orang yang berbuat ghibah adalah memintakan ampun bagi orang yang dighibahi. Engkau memintakan ampun bagi orang yang kamu ghibahi. Taqulu Allahumma ighfir lana wa lahu, kamu katakan ya Allah ampunilah kami dan ampunilah dia. Sebagai gantinya kamu jelek-jelekkan dia, kamu sebar aibnya, maka mintakanlah ampun. Zakara al-Baihaqi, disebutkan oleh Imam al-Baihaqi fi Da'watil Kabir. Wa qala fi isnadi dha'fun, dalam sanadnya ada rawi yang lemah. Tadi enggak sempat tak cari siapa yang lemah dalam sanadnya, karena kita enggak bahas tentang mustalah. Wa hadhihi al-mas'alatu lil ulama'i fiha qawlan. Jadi caranya taubat dari ghibah itu memintakan ampun sebagai gantinya, mintakan ampun dan menyebutkan kebaikannya di tempat-tempat yang dia ghibahi. Jadi sampean kalau ghibah di depan 100 orang, ya sama sebutkan di depan 100 orang tadi, saya bertaubat dan saya berhenti dari menggunjing orang ini baik, semoga Allah mengampuninya. Itu caranya. Dan masalah ini para ulama memiliki dua pendapat, apakah harus menyebutkan kepada yang dighibahi ataukah tidak. Ini ada dua pendapat. Qaulani huma riwayatani anil Imam Ahmad. Itu adalah kedua-duanya adalah riwayat yang berbeda dari Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad itu memiliki murid yang banyak sekali, dan beliau memiliki kadang berpendapat dinukil oleh murid yang lain pendapatnya A, dinukil oleh murid lain pendapatnya B. Itu maknanya riwayatani anil Imam Ahmad. Ada dua riwayat dari Imam Ahmad, pendapatnya Imam Ahmad sendiri. Wa huma hal yakfi bitawbati min al-ghibati al-istighfar lil mughtab. Apakah cukup untuk bertaubat dari ghibah memintakan ampun bagi yang dighibahi saja? Am la budda min i'lamihi wa tahlilihi, ataukah harus memberitahu yang dighibahi dan meminta maaf? Tahlil maknanya adalah meminta halal,
meminta untuk dihalalkan, meminta maaf, tolong halalkan saya. Itu namanya tahlil. Saya tadi ghibahi sampean, tolong saya dihalalkan. Wasahihu annahu la yahtaju ila ilamihi, dan yang sahih enggak perlu meminta dan enggak perlu memberitahu dan enggak perlu meminta untuk dimaafkan. Bal yakfi istighfaru, bahkan cukup untuk diistighfar, dimintakan istighfar, dimintakan ampun. Wa dzikruhu bi mahasini ma fihi min al-mawadin allati igtabahu fiha, dan menyebutkan orang tadi dengan kebaikan-kebaikan apa-apa yang ada di dalamnya dari tempat-tempat yang dia itu ghibahi. Ini namanya setelah merusak ya kembalikan. Setelah merusak ya, harus tanggung jawab. Ini namanya orang yang baik. Ada rasa tanggung jawabnya, bukan setelah melakukan kesalahan terus enak saja acuh tak acuh, nggak peduli. Habis melakukan kesalahan itu ya minta maaf. Habis melakukan kesalahan itu ya memperbaiki. Maka yang sahih nggak perlu memberitahu. Kenapa? Nanti ada alasannya. Cukup istighfar dan memperbaiki yang sudah dia rusak. Wa hadha ikhtiyar Syekhul Islam Taimiyah wa ghairihi, ini adalah pilihannya, pendapat pilihan Syekhul Islam dan juga yang lain. Walladzina qalu la budda min ilabihi ja'alul ghibata kal huquqil maliyah. Dan orang-orang yang berpendapat bahwasanya ghibah, tobat dari ghibah itu wajib memberitahu, mereka menjadikan ghibah itu seperti harta, seperti hak-hak harta, seperti hak-hak harta. Kalau diambil ya berarti harus dikembalikan. Habis nyuri 1 juta ya dikembalikan 1 juta. Demikian juga riba, habis mencuri kehormatannya ya mengembalikan kepada pemiliknya. Wal farqu bainahuma zahirun, dan perbedaan antara hak harta dan juga hak kehormatan itu jelas sekali. Jadi jangan disamakan. Fa inna huquqal maliyah yantafi'ul madlumu bi'audi nadhiri madlamatihi ilaihi. Karena hak-hak berupa harta kalau dikembalikan, yang dizalimi itu bisa mengambil manfaat. Yantafi'ul madlum, seorang yang dizalimi bisa mengambil manfaat bi'audi nadhiri madlamatihi ilaihi, dengan dikembalikannya ganti dari kezalimannya. Sama habis ngambil 10.000 sama kembalikan 10.000, ya dikembalikan, karena yang dizalimi dia akan mengambil manfaat dengan 10.000 tadi. Fa in syaa akhadha, kalau si yang dizalimi berkenan maka dia boleh mengambilnya. Wa in syaa tasaddaqa biha, boleh juga dia sedekah. Wa amma fil ghibah, adapun ghibah kehormatan, fala yumkinu dzalik, enggak bisa dikembalikannya dibuat apa? Apa manfaat apa yang akan diambil oleh yang dighibahi? Jangan bilang gini, Reno, tak cakar raimu. Aku juga mengambil manfaat. Kamu enak tadi mencakar dagingku, saya tak cakar juga. Ini namanya enggak benar. Maka enggak bisa dikembalikan. Dan cukup mengembalikan itu kan cukup pada tempat-tempat yang dirusak saja. Kalau tadi dirusak di fulan dan fulan, ya tinggal diperbaiki di sana. Ya, itulah mengembalikannya. Itulah namanya mengembalikan kehormatan, ya dibalikkan lagi, yang tadinya dijelek-jelekan dibaik-baikkan. Itu sudah cukup. Jadi sebenarnya ya memang benar sama dengan harta, tapi mengembalikannya kan sudah cukup kepada yang orang-orang yang dirusak tadi. Itu sudah cukup. Wala yahsullahu bi'ilamihi illa aqsu maqsudi syari'. Bahkan kalau ghibah nggak mungkin terjadi, nggak mungkin terhasilkan dengan memberitahu, kecuali malah sebaliknya, kecuali malah lawan apa yang dimaukan oleh syariat ini menyuruh agar seseorang itu saling bersaudara. Lah kalau tadi dikasih tahu, Mas atau Mbak, tadi saya menghibai sampean tidak bilang gini, aib sampean tak bilang di sana, wah ya tambah dadi, tambah gak sido koncoan, tambah gak karo-karoan, tambah. Nah, ini namanya aksu maksud syari', lawan dari tujuan syari'. Tujuan syariat adalah mempererat dan memperrekat hubungan sesama kaum muslimin. Tapi kalau ghibah itu dikasih tahu, ya malah jauh. Fa innahu yuhiru sadrahu,
Karena sesungguhnya kalau dikasih tahu malah akan semakin membakar dadanya, yuwir, akan membuat dadanya semakin bergejolak. Wa yudhihi, dan akan mengganggunya idza sami'a ma rumiya bihi, apabila dia mendengar apa yang dia itu dituduh dengannya. Ma rumiya bihi, apa yang dia itu dituduh atau dia itu dibicarakan di belakang. Tambah sakit hati malah. Enggak jadi dimaafkan, malah semakin diperpanjang, semakin menanamkan permusuhan. Wala'allahu yuhayyiju adawatahu wala yasfulahu abadan, dan bisa jadi semakin membakar permusuhannya dan tidak memaafkan selama-lamanya. Wala yasfulahu abadan, tidak menjadi jernih, tidak semakin membaik selama-lamanya. Wa makana hadza sabilahu, dan apa-apa yang seperti ini modelnya, fa inna syari'al hakima la yubihuhu wa la yujawizuhu fadlan an ayyujibahu wa ya'muru bihi. Nah, kalau seperti ini modelnya, seperti ini resikonya, maka syariat yang hakim ini enggak mungkin membolehkan dan juga enggak mungkin memubahkan, apalagi fadlan, apalagi mewajibkan dan memerintahkan. Jadi enggak perlu sudah. Karena itu akan semakin menanamkan kebencian. Nah, kalau modelnya seperti itu, syariat gak mungkin membolehkan, apalagi mewajibkan. Sedangkan wa madarus syariati, dan poros syariat adalah ala ta'til mafasidi wa taqliliha, la ala tahsiliha wa takmiliha. Sedangkan syariat itu dibangun di atas, poros syariat itu adalah untuk mengkosongkan mara bahaya atau meminimalisir, bukan malah menghasilkan bahaya atau malah semakin menyempurnakan bahaya. Nah, tadi itu kan bahaya, ghibah itu kan bahaya. Lah kalau diberitahu tambah bahaya lagi. Sedangkan kaidahnya syariat itu mengkosongkan mara bahaya atau meminimalisir, bukan malah membikin atau menyempurnakan bahaya. Wallahu taala a'lam. Intah kalamu rahimahullah. Selesai ucapannya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Wa ma alaihi mazidun, dan tidak ada lagi yang bisa ditambahkan dari ucapan ini. Wa ma di situ adalah nafiyah. Tidak ada lagi yang bisa ditambahkan dari ucapan ini. Faqad ajada wa afada, beliau sudah ajada, sudah memberikan yang terbaik, wa afada, dan memberikan faedah. Jadi ini ikhwan, ini faedah baru bagi kita, tata cara bertaubat dari ghibah dengan memintakan ampun dan memperbaiki kehormatannya. Kalau kita hitung sudah berapa ghibah yang kita lakukan, tugas kita berarti banyak sekali untuk memintakan ampun bagi orang-orang yang sudah kita dolimi. Wanduri tafsir Ibnu Katsir inna qaulillahi ta'ala wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Lihatlah tafsir Ibnu Katsir dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wanduri silsilah dhaifah, dan lihat juga silsilah dhaifah al-mujallad ar-rabi' safha alaf atau biraqam alaf 500 wa 19 lima'rifati turuqi hadithi kafaratu man yutabda an tastaghfira lahu, untuk melihat, untuk mengetahui jalan-jalan hadis yang tadi, apakah hadis itu sahih atau dhaif. Hadisnya dhaif, tapi itulah yang diamalkan oleh para ulama. Kafaratu man yutabda an tastaghfira lahu, tebusan bagi orang yang kau ghibai adalah engkau memintakan ampun bagi dia. Qala bu'alami anna ba'dan nasi yadunnu annahu yajuzul wuquf fil irdi idza kana bima fihi. Perhatikan ini. Dan ketahuilah bahwasanya sebagian manusia mengira bahwasanya boleh untuk membicarakan kehormatan orang lain apabila sesuai dengan fakta. Fa idza nuhiya an dzalika qala huwa sidqun. Kalau dilarang dia bilang, "Loh, aku enggak ngerasani kok, pancen ngono." Lho, ya iku lagi, Pak. Berapa banyak orang kalau dinasihati, kamu jangan gibai orang. Loh, aku gak gibah kok, anjen ngono kok. Lah ya iku lagi gibah. Aku gak gibah katanya. Aku gak gibah kok. Aku lo gak ngerasani lo yo. Gak ngerasani lo yo ngono. Ya iku lah ngerasani. Banyak orang itu kalau mau menggibai orang itu pakai mukadimah. Aku gak ngerasani lo yo. Wong iku ngene. Ya iku lah ngerasani, Mbak.
Fa idza nuhiya an dzalika qala wasidqun. Apabila dilarang dia akan bilang, "Loh, aku itu benar kok." Fa nahnu lam nakdzib alaihim, kita enggak berdusta atas dia. Maka dikatakan wa hadza huwa ainul ghibah, la yaitulah ghibah. Yaitulah namanya ghibah. Kalau enggak sesuai fakta lebih berat lagi, namanya buhtan, berdusta. Kalau sesuai dengan fakta yaitulah ghibah. Jadi jangan dikira terus itu bukan ghibah kalau sesuai fakta terus enggak ghibah gitu. Atau ghibah itu yang kayak gimana? Lianna ghibata dzikruka akhaka bima yakrah, karena definisi ghibah adalah engkau menyebutkan saudaramu dengan apa yang tidak dia sukai. Kayak ini sebagai peringatan. Wa akhdimu mawdu' al-ghibah biqauli al-Qahtani fi nuniyatihi safhah 39, dan saya tutup pembahasan tentang ghibah ini dengan ucapannya Al-Qahtani dalam nuniyah beliau halaman 39, la tushghalanna bi aibi ghairika ghafilan an aibi nafsika innahu aibani. Janganlah engkau disibukkan dengan aib saudaramu, dengan aib orang lain dalam keadaan engkau lalai dari aibmu sendiri. Sesungguhnya ketahuilah itu adalah dua aib yang sama. Sesungguhnya itu adalah dua aib yang sama. Kamu juga punya aib, dia juga punya aib. Maka jangan bicarakan aib orang kalau nggak ada maslahat. Jangan menyibukkan waktu untuk membicarakan aibnya orang apabila nggak ada maslahatnya. Sampean nggak usah takut wis tau. Wong iku napan elek iku Allah sendiri yang akan menjatuhkannya. Nggak perlu sampean. Allah nggak butuh bantuan sampean untuk menjatuhkan orang tadi. Kalau orang itu jelek, kalau orang itu mendolimi kamu, nggak perlu kamu itu capek-capek mengumbar aibnya. Biarkan saja, cukup dilihat dan dia akan tersungkur sendiri. Jadi udah nggak perlu mencari-cari aib, berusaha menjatuhkan. Wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. Kecuali kalau ada tujuan yang syar'i, ada maslahat yang lebih besar, maka nggak apa-apa membicarakan aib orang lain demi membela agama atau membela kehormatan, membela hal-hal yang wajib untuk dibela. Selesai kita dari bab ghibah. Semoga bisa diambil manfaat, semoga bisa diamalkan, semoga berbarokah dan menjadi pahala bagi kita semua pelajaran ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.